Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Nazal Apipa dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan ceramah tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya la haula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah. Peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, dan difitnah orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin dan sepengetahuan serta kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sehelai daun yang gugur pun Allah mengetahuinya, karena Allah Maha Mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-hasbu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Dan yang ketiga, takdir-takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholawat. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan sebelumnya, maka kita juga dituntut untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap 2 hal itu kita juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangat berat. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara yang ringan. Tidak semudah membalik telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu sangatlah berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berperilaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu atau kesenangan duniawi. Contoh kecilnya, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah kita di bulan puasa ini menahan diri dari hal-hal yang menyenangkan, makanan dan minuman
yang lezat tidak boleh dikonsumsi di siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang. Padahal itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan untuk sebagai kita sebagai umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita caranya untuk bisa bersabar? Saat mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah singkat ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.